Halo semuanya, welcome back to Lia Afifah English Class. Bagi kalian yang baru bergabung di channel Miss, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, di video kali ini kita belum belajar lagi materi nih, tetapi Miss akan memberikan informasi tentang berapa lama sih Miss kita bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, ada beberapa orang yang menanyakan hal tersebut, berapa lama kita bisa menguasai bahasa Inggris, apa saja kosakata yang harus dipelajari, dan lain sebagainya. Dan hal itu tentu saja sangat penting jika kalian baru ingin mulai belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum kita belajar nih, sebelum kita pelajari apa saja, kita harus tentukan dulu what is your goal. Apa tujuan kamu belajar bahasa Inggris? Seperti yang Miss sebutkan, setiap video Miss itu pasti Miss beritahu apa saja yang harus dipelajari. Tetapi yang pertama, tentukan tujuan. Yang pertama, apa alasan belajar? Apakah untuk menunjang segi akademik kalian? Apakah tujuannya untuk melanjutkan studi? Mungkin kalian bisa pelajari TOEFL dan lain sebagainya. Atau kalian hanya ingin melancarkan speaking saja, atau percakapan dan conversation yang ingin kalian kuasai. Tentukan dulu goal kalian. Yang kedua adalah tentukan model belajar yang sesuai dengan diri kalian. Setiap orang memiliki model belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, auditory, dan juga kinestetik. Kalau kalian model yang visual, atau kalian bisa menangkap pelajaran dengan mudah jika menonton sebuah video atau melihat sebuah gambar, maka lakukan dengan cara tersebut. Nah, apabila kalian modelnya auditory atau lebih gampang menangkap pelajaran yang sesuai dengan apa yang didengar, maka kalian bisa memperbanyak listening atau juga dengan melihat video. Kalau dengan melihat video itu double ya, berarti kita juga mempelajari visualnya selain audionya. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang model belajarnya itu kinestetik atau belajar sendirian, kemudian tanpa audio, tanpa video, mereka bisa menangkap hal tersebut. Tetapi untuk mempelajari bahasa, kita harus mempelajarinya melalui visual dan juga audio, karena kita membutuhkan skill yang aktif. Atau kita ingin mempelajari speaking, mempelajari listening, itu merupakan skill yang aktif dan pasif. Jika kalian menggunakan metode kinestetik, mungkin bisa digunakan kalau kalian ingin menghafalkan vocabularies. Oke guys, selanjutnya dalam bahasa Inggris itu ada 4 level. Yang pertama adalah beginner atau pemula, kemudian ada intermediate atau orang-orang yang belajar masih di menengah, kemudian upper intermediate, menengah ke atas, dan terakhir ada advance. Nah, 4 level ini harus kalian lewati terlebih dahulu sebelum kalian menjadi advance level. Sebelum kita menjadi intermediate, sebelumnya kita harus mempelajari dulu atau menguasai hal-hal yang harusnya dikuasai pada level beginner atau pemula. Nah, kalau untuk level beginner ini biasanya kita bisa menghabiskan waktu sekitar 180 sampai 200 jam. Baru kita bisa menguasai beginner. Di situ kita akan menguasai bagaimana kosakata dasar, kemudian basic conversations, dan juga frasa-frasa yang digunakan secara umum oleh orang-orang barat. Setelah menyelesaikan level beginner, kita bisa lompat ke atau menuju intermediate. Nah, di sana kita biasanya itu menggunakan waktu sekitar 2 kali lipat dari waktu yang kita gunakan untuk mempelajari beginner. Itu sekitar 350 sampai 400 jam lamanya agar kita bisa menguasai intermediate. Tetapi itu tidak menjadi patokan ya teman-teman. Kalau teman-teman sekalian rajin misalnya mereview kosakata dengan cepat, dengan rajin, dan itu waktunya bisa menjadi lebih cepat dari yang biasanya 350 sampai 400 jam. Nah, kemudian untuk level upper intermediate, nah ini lebih advance lagi, lebih tinggi lagi levelnya. Itu waktunya bisa menjadi 3 kali lipat, karena di sini ada banyak sekali yang kita pelajari dan ada banyak hal yang dapat kita kuasai jika kita mempelajari hal-hal yang terdapat dalam level ini. Kita bisa mengikuti tes TOEFL, tes IELTS, dan lain sebagainya. Dan skor pun akan menentukan sebagaimana mestinya level kita berada dan bagaimana kemampuan kita dalam bahasa Inggris tersebut dinilai. Untuk level upper intermediate dan juga advance, tentu saja ini memerlukan waktu yang cukup lama ya guys ya. Rasanya kalau kalian baru mulai belajar kemudian mengharapkan dalam 3 atau 4 bulan kalian langsung fasih, itu sepertinya sedikit tidak mungkin ya, kecuali kalian memang tinggal di lingkungan yang berbahasa Inggris seperti itu. Dan itu pun kalian memang harus rajin mempelajarinya sendiri, rajin mereview, rajin juga untuk memberikan feedback kepada diri sendiri supaya kita tahu sebatas mana hal tersebut
telah kita pelajari. Oke, selain itu jika kalian mengikuti incentive course, ada kursus lembaga-lembaga kursus yang menyediakan incentive course, itu tentu saja bisa. Tetapi kalian harus tetap mempelajarinya juga sendiri. Jadi jangan bergantung dengan tutor, karena tutor hanya memberikan waktunya beberapa jam saja, sedangkan sisanya itu tergantung kepada kalian. Jika kalian ingin lebih cepat menguasai bahasa Inggris, maka kalian harus meluangkan waktu lebih lama untuk mempelajarinya. Dan rata-rata intensive course ini tidak hanya misalnya 1 bulan, itu sepertinya terlalu terburu-buru. Rata-rata tempat kursus itu menawarkan 3-6 bulan supaya kalian bisa memasuki level intermediate atau telah menyelesaikan level beginner. Tetapi itu tergantung dengan waktu yang telah kalian berikan, waktu yang akan kalian dedikasikan untuk mempelajari bahasa Inggris ini. Oke semuanya, dan jawabannya adalah tidak ada waktu yang tepat. Kapan lebih tepatnya kalian bisa menguasai bahasa Inggris itu secara keseluruhan. Itu bergantung dengan diri kita sendiri, bergantung dengan waktu yang kita berikan dan juga kesesuaian kalian dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi itu semua adalah bergantung dengan kalian. Bagaimana jika kita sudah sangat niat dan kita sampai datang ke kampung Inggris? Nah, kampung Inggris ini sangat direkomendasikan karena di sana environment-nya atau lingkungannya sudah rata-rata berbahasa Inggris. Jadi kalian jika ingin mempelajari speaking ataupun conversation dan hal-hal yang basic seperti itu, bisa datang ke kampung Inggris atau bisa juga belajar secara mandiri. Okay guys, I think that's all for today. Semoga ini dapat bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share so that this video can be useful for many people. Okay guys, I'll see you around.